Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila guru ingsun ngaji kilatan Ramadan ngaji kitab Madarijus Su'ud Syarah Al-Barzanji injih menika Rama Ki Haji Abdul Aziz Mansur Bacul Kowang Allah yarham wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila pengarang kitab Madarijus Su'ud Syekh Nawawi Al-Bantani wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila muallif kitab Maulid Barzanji Al-Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ta alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Attirillahumma qabrahul karim bi arfin syadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Summa arada mongko nuli mentoake, maka kemudian
Thumma arada mongko nuli mentokake sapa Kanjeng Nabi. Maka kemudian Nabi menampakkan nafsahu ing awak dhewe Kanjeng Nabi pada dirinya alal qabaili ing atase pira-pira kabilah, pada beberapa kabilah suku atau golongan, bi annahu kelawan setune Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya beliau adalah iku Rasulullah, utusane Gusti Allah. Maka kemudian Nabi menampakkan dirinya, ngetok-ngetokno awake, woro-woro ngumum-ngumumno, menampakkan dirinya, nerangno nang awake bahwa beliau adalah utusan Allah. Fil ayyami ing dalam pira-pira dina, pada beberapa hari, di hari-hari al mausimiyati kang bangsa perkumpulan menungso, di mana manusia pada berkumpul. Jadi di mana hari itu ada perkumpulan manusia, Nabi selalu menampakkan dirinya woro-woro bahwa beliau adalah utusan Allah. Fa'amana mongko iman, maka beriman bihi kelawan Kanjeng Nabi, pada Nabi sapa sitatun wong 6 orang minal ansori saking kabilah Ansor, dari kabilah Ansor, suku Ansor. Maka berimanlah 6 orang dari suku Ansor, dari kabilah Ansor. Al-Ansor artinya penolong, disebut dengan Ansor karena orang-orang ini akan menolong Nabi sewaktu dakwah atau hijrah ke Madinah. Ikhtasso kang nentokaken hum ing sitah, di mana Allah telah mengistimewakan sapa Allahu Gusti Allah. Allah telah mengistimewakan mereka biridohu kelawan karidanani Allah, dengan keridoannya. Wahajja lan haji, dan berangkat haji, minhum saking al-ansor, dari kabilah Ansor, fil qabili ing dalem tahun ngarep, pada tahun depan. Sopo isna asaro wong 12 orang, apane rajulan wong lanange. Pada tahun kemudian, pada tahun depan, berangkat hajilah 12 orang laki-laki dari kabilah Ansor. Wa baya'uhu lan padha beat sapa wong 12 hu ing Kanjeng Nabi. Beat itu janji setia. Bai'atan kelawan beat haqiyatan kang bangsa saknyatane, dengan perjanjian yang sesungguhnya. Dengan perjanjian yang sesungguhnya. Summan sorofu mongko kari-kari budalan sapa wong 12, maka 12 orang ini berangkat setelah beat, kemudian budalan kemana? Ke Madinah, balik mulih nang Madinah. Wadoharolan pertelo, dan menjadi tampaklah, muncullah apa al-islamu, agama Islam, bil Madinati ing dalam kutha Madinah, di kota Madinah. Setelah 12 orang ini biat kepada Nabi, kemudian kembali ke Madinah, maka tampaklah Islam di Madinah. Fakanat mongko ono opo kutha Madinah, maka kota Madinah itu menjadi iku makilahu gon ngungsine Kanjeng Nabi, tempat mengungsi, tempat menetapnya Kanjeng Nabi, yang akhirnya nanti
Nabi juga hijrah ke Madinah, menetap di sana. Wa ma'wahu lan tegese dadi daleme Kanjeng Nabi, menjadi rumah Nabi. Wa qadima lan teka dan datanglah alaihi ing atase Kanjeng Nabi pada Nabi fil ami ing dalam tahun pada tahun asalisi kang kaping 3 pada tahun ketiga kenabian datanglah kepada Nabi sopo sab'una wong 70 orang awasala satun utawa punjul 3 berarti 73 atau 73 orang awa khamsatun utawa punjul 5 atau 75 orang. Angkanya perkiraan sekitar 70 atau 73 atau 75. Wamro'atani lan wong wadon loro dan 2 orang wanita. Datanglah kepada beliau pada tahun ketiga kenabian 70 atau 73 atau 75 dan 2 orang wanita. Minal qabaili saking pira-pira kabilah al-ausiyati kang bangsa Aus dari kabilah Aus wal khazrajiyati lan bangsa Khazraj dan kabilah Khazraj. Fabaya'uhu mongko biat sapa wong 70 iki mang ing Kanjeng Nabi. Kemudian mereka juga biat janji setia. Jadi setelah masuk Islam kemudian janji setia kepada kaum Ansor ini Nabi berkata kepada mereka, kalian melindungi punggungku hingga aku dapat menyampaikan risalah Tuhanku. Di antara janji mereka adalah di antaranya kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu di antara isi perjanjian mereka. Kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Karena pada waktu itu unsume mateni anak dhewe. Pokoknya nek wedok dipateni. Kami tidak akan berdusta dengan apa yang kami perbuat di antara tangan-tangan dan kaki kami. Dan selanjutnya. Wa ammaro lan ngangkat pemimpin. Nabi mengangkat pemimpin alaihim ing atase wong 70 iki mang. Nabi kemudian mengangkat di antara mereka untuk dijadikan tokoh atau pemimpin. Isna asaro ing wong rolas 12 orang. Apane nakiban kepalane? Ngangkat 12 orang di antara mereka untuk menjadi kepala suku nih. Pimpinane jaha jihatan kang dadi pimpinan didadekno pemimpin sarotan kang dadi pengarep yang menjadi terdepan ya tokoh lah. Fahajaro mongko hijrah artinya pindah ilaihim maring wong-wong Ansor yang ada di Madinah. Sopo min Makkata saking kutha Mekah. Sapa wong-wong sing hijrah nanggone wong-wong Ansor sing ana nduk Madinah hijrah teko Mekah sapa? Zawul millati wong kang anduweni agama al-islamiyati kang bangsa Islam. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam yang ada di kota Mekah kemudian hijrah
nanggone Madinah gembul dadi situ nanggon karo kaum Ansor. Jadi kaum Ansor itu ada di Madinah. Orang-orang yang di Mekah yang sudah masuk Islam hijrah nanggone Madinah, mulane disebut kaum Muhajirin. Wa faroku lan padha misai meninggalkan sapa wong-wong sapa zawul millah ya wong Mekah sing wis Islam iki mang al autona ing pira-pira tanah kelahiran, meninggalkan tanah kelahiran mereka demi apa? Rogbatan krana demen, karena suka, fima ing dalam perkara, pada sesuatu uidda kang den cawisaken yang sudah disiapkan oleh Allah. Mereka rela meninggalkan tanah kelahiran mereka, harta benda mereka, menuju Madinah. Demi apa? Demi karena mereka suka yang dijanjikan oleh Allah, yang telah disediakan oleh Allah. Untuk siapa? Liman kedune wong. Untuk orang hajaro kang hijrah utawa kang ninggalaken, hajaro kang ninggalaken al kufra ing kekufuran, wana wahulan tegese ninggalaken sapa man ing al kufra. Jadi orang yang mau berhijrah meninggalkan kekufuran itu dijanjikan oleh Allah, dijanjeni Gusti Allah, dicawisi, disediakan surga bagi mereka. Makanya mereka sampai rela meninggalkan tanah kelahiran mereka. Melihat keadaan yang seperti ini, kemudian wakhofat lan wedi, takut, khawatir, sopo Quraisyun, wong Quraisy, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, wedi opo ayal hako ing yanto nututi nyusul, kalau menyusul sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi kelawan piro-piro sahabat Kanjeng Nabi, pada sahabatnya, pada sahabat beliau alal fauriyati ing atase enggal-enggalan. Melihat keadaan seperti ini, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah menjadi khawatir, jangan-jangan Nabi juga segera menyusul mereka ke Madinah. Maka faktamaru mongko rembukan sopo Quraisy. Maka orang-orang Quraisy itu rembukan, musyawarah, berunding, bikotlihi kelawan mateni Kanjeng Nabi, berunding untuk membunuh Nabi. Adapun tempat berunding orang-orang Quraisy itu adalah mereka berkumpul di tempat yang namanya Darun Nadwah pada hari Sabtu, yang merupakan hari tipu daya dan kecurangan. Darun Nadwah merupakan tempat mereka bermusyawarah. Mereka tidak memutuskan suatu perkara kecuali di tempat tersebut. Lah pada masa sekarang tempat itu disebut dengan Makom Al-Hanafiyah. Dan pada saat perundingan itu mereka berjumlah 100 orang laki-laki. Lalu ada orang yang bernama Al-Bukhturi bin Hisam. Ia berkata, pada ketika rapat itu ia berkata, kalian penjarakanlah saja Muhammad, niluke Muhammad nguku ance wong kafir, di kerangkeng besi dan kuncilah pintunya. Kemudian kalian tinggallah dirinya menerima penderitaan seperti yang ditimpakan kepada para penyair sebelumnya, yaitu Zuhair an-Nabigho.
Itu diantara pendapatnya seorang yang bernama pada rapat itu bernama Al-Bahturi. Kemudian ada lagi yang bernama Abu Al-Aswad Robi'ah bin Amr. Ia mengatakan, kita usir saja Muhammad dari hadapan kita, lalu kita lenyapkan dia dari negeri kita ini, sehingga kita tidak akan peduli karena dia akan pergi. Ada lagi kemudian yang bernama, nah ini dari Abu Jahal, dadengkote wong Quraisy. Dia mengatakan pada rapat itu, demi Allah Jan Abu Jahal itu julukane Abdul Hakam, wong sing bijaksana. Hanya saja dia tidak iman agama yang dibawa Nabi Muhammad. Demi Allah, sesungguhnya tentang urusan Muhammad aku memiliki pendapat yang pasti kalian tidak akan menangguhkannya, jari Abu Jahal. Aku mengusulkan kalian merekrut dari setiap kabilah seorang pemuda yang perkasa, yang bernasab luhur dan bertubuh ideal. Kemudian masing-masing pemuda itu kita beri pedang yang tajam. Kemudian mereka bergegas mendatangi Muhammad dan menebasnya. Kemudian mereka menyepakati untuk membunuh beliau. Nabi Muhammad SAW sepakat. Jadi pada rapat itu sepakat Nabi Muhammad dipateni. Dan mereka berpisah dengan membawa rencana tersebut. Fahafidohu, mongko ngrekso ing Kanjeng Nabi sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Tetapi Allah kemudian menjaga Nabi min kaidihim, saking sandupoyone wong-wong Quraisy, dari tipu daya orang-orang Quraisy. Wa najjahu, lan nyelamataken sapa Allah ing Kanjeng Nabi, dan Allah menyelamatkan beliau dari tipu daya orang-orang Quraisy. Inilah sejarah perjalanan Nabi dalam mendakwahkan Islam. Semoga dari cerita ini kita juga diberi semangat hidayah oleh Allah untuk memperjuangkan Islam menurut kemampuan kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memberikan keterangan atau kekurangan dalam membaca maknanya. Rabbi fanfa'na bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.